Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Risa. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang ruang popok. Jadi, anak aku itu pernah ngalamin yang namanya ruang popok. Dan itu tuh bener-bener parah banget. Dari selangkangan, terus habis itu ke pantat, ke punggung, bahkan sampai ke leher-leher sini. Terus itu tuh berlangsung selama 1 bulan. Padahal nih ya, aku udah ganti sabunnya pakai yang laktasid, pakein dia bedak gatel, terus aku udah kasih diaper cream, tapi ternyata nggak kunjung sembuh sampai 1 bulan loh. Dan itu menurut aku lama banget ya, padahal aku udah ganti semua skincare-nya dia pakai skincare untuk kulit sensitif. Jadi aku memutuskan untuk meriksain anak aku ke klinik. Nah, waktu aku periksain ke klinik, dokter menyarankan untuk ini dirujuk aja ke rumah sakit karena sakitnya udah 1 bulan, udah diobatin pakai diaper cream juga nggak sembuh, sabunnya udah diganti yang laktasid pun juga nggak sembuh. Dan waktu di rumah sakit, dokter spesialis kulitnya bilang kalau misalkan anak aku itu kulitnya sensitif parah, dia nggak bisa yang namanya pakai pampers. Oke, jadi pakai pampers ini tuh ada keuntungannya, tapi juga ada kelemahannya. Kalau misalkan keuntungannya ya kita jadi nggak perlu repot, nggak ada ngompol sana sini. Cuman efek sampingnya bisa kena ruang popok. Bahkan kalaupun kita tuh sering ganti popoknya, itu juga bisa kok kena ruang popok. Karena kan keringat bayi itu kan beda-beda ya, ada yang keras, ada yang biasa aja. Dan kebetulan keringat bayi aku tuh termasuk yang tipenya keras. Jadi dokter menyarankan untuk stop pakai pampers. Nah, yang kedua, dokter menyarankan untuk dijemur di sinar matahari yang kurang dari jam 8 pagi. Dan minimal 5 menit, itu udah cukup banget, gak perlu lama-lama. Dan dijemurnya juga harus telanjang ya, biar kulit yang tadi ruang popok itu tuh biar langsung kena sinar matahari, biar bisa cepat sembuh gitu. Selain itu, dokter juga ngasih aku resep obat yaitu salep. Salepnya itu tuh kayak gini. Ini tuh salep Mycozet. Ini harganya waktu aku beli di rumah sakit itu 100.000. Cuman kalau misalkan beli di apotek ini lebih murah, harganya 94.000. Dan di sini tulisannya itu harus dengan resep dokter. Tapi waktu salep ini habis, ternyata aku bisa kok beli ini di apotek. Jadi kalau misalkan kalian anaknya ruang popok bisa juga pakai salep ini. Dan ini juga aku pernah cek di Shopee, ternyata di sana juga dijual bebas, harganya ada yang 90 ribuan. Jadi kalian bisa beli ini juga. Caranya juga gampang banget kok, cuman diolesin tipis-tipis ke bagian yang ruang popok setelah habis mandi. Waktu itu anakku sembuh sekitar hampir 1 bulan, tapi setelah sembuh itu masih ada bekasnya, yaitu kayak putih-putih. Kalau misalkan kalian nggak tahu ini bekas ruang popok, pasti ngiranya tuh itu adalah panu. Soalnya mirip banget sama panu, tapi itu bukan panu, itu tuh bekas ruang popok. Dan itu hampir seluruh badan dia putih-putih kayak gitu. Sedih banget ya ngelihatnya. Cuman kata dokternya nggak apa-apa, ini bisa kok balik seperti semula. Cuman memang butuh waktu, nggak bisa yang sebentar. Nah, setelah Haikal sembuh dari ruang popok yang bener-bener parah banget itu, aku jadi punya treatment sendiri buat Haikal. Jadi setelah dia habis mandi, biasanya di bagian pantat itu aku kasihin diaper cream. Diaper creamnya itu dulu aku pakainya yang sleek. Harganya kalau nggak salah sekitar 20 ribuan. Terus karena habis, sekarang aku ganti yang sweet cell. Kebetulan waktu aku beli yang sleek itu nggak ada, tinggal yang sweet cell, jadi aku beli yang ini aja. Ini sama-sama bagus banget. Aku pakai ini itu kalau misalkan Haikal mau pakai pampers aja. Jadi kalau misalkan mau pakai pampers, jangan lupa untuk pakein diaper cream. Karena untuk mencegah biar nggak terjadi ruang popok. Karena kasihan anaknya kalau misalkan sampai kena ruang popok, itu pasti gatel banget, nggak nyaman. Kita lihatnya pun juga pasti sedih kan, merah-merah kayak gitu. Apalagi yang sampai kayak anak aku, parah banget sampai ke leher-leher, ke punggung, di pantat, selangkangan, semuanya itu ada. Nah, setelah sembuh, Haikal juga nggak yang terus 24 jam pakai pampers gitu, nggak sih. Biasanya dia pakai pampers kalau misalkan mau pergi aja, kalau misalkan aku lagi sakit. Tapi makin kesini, karena Haikal itu super duper aktif banget, aku pakein pampers ke Haikal itu kalau pas malam hari. Jadi kalau pas malam hari itu kan dia tidur pasti kan muter ya, ngelilingin semua kasur lah. Dan itu
Kalau misalkan dia ngompol itu pasti bakalan basah kemana-mana. Nanti kasurnya juga bakalan basah semuanya. Kalau misalkan kita tidur di atas kasur yang basah, itu kan juga pasti kan jijik ya. Apalagi Haikal kulitnya sensitif, bisa-bisa nanti malah tambah ruang popok lagi. Jadi waktu malam hari aku mutusin untuk pakaiin Haikal Pampers. Tapi kalau misalkan siang hari, Haikal nggak aku pakein Pampers, jadi ya udah pakai celana aja biasa. Kalau misalkan siang hari biasanya aku taruh di luar, taruh di ruang tamu, terus ya udah dibiarin aja dia main-main. Kalau misalkan dia pipis, langsung aku bawa ke kamar mandi dan aku cebokin pakai air. Terus habis itu aku kasih dia sabun bayi. Kalau misalkan pengen yang bagus, pakai sabun yang laktasi itu juga boleh, cuman karena mahal, jadi aku pakai sabun bayi biasa yang batangan buat nyebogin dia. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan anak kalian ruam popok, pertama, stop pakai Pampers. Yang kedua, jangan lupa untuk jemur di sinar matahari. Dan yang ketiga, olesin salep Micozet. Ini bukan promosi ya guys. Jadi memang ini tuh rekomendasi banget sih kalau misalkan anak kalian tuh ruam popok. Tapi setelah sembuh ini harus di stop ya. Dan setelah itu jangan lupa untuk pakaiin diaper cream. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta share video ini ke sosial media yang kalian punya. And see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.